supaya nanti gini, generasi Z itu supaya nanti bisa menjadi insan, menjadi manusia yang memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 perlu digarisbawahi. Manusia itu bebas, tetapi ada batas. Tidak bisa diartikan bahwa kebebasan itu mutlak. Karena ada hak asasi manusia dan ada hak asasi masyarakat. Kita harus memberikan semangat dan sosialisasi kepada generasi muda, terutama ada pemuda-pemuda, masyarakat-masyarakat yang masih intoleransi. Ini berbahaya. Kemerdekaan yang perlu dimaknai bagi generasi Z itu bisa berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Istanto di acara Muria Podcast resmi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini saya diapit dua generasi, ya, dari generasi baby boomer ya. Ini dari bapak-bapak dari pengurus DHC Kabupaten Kudus. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada mahasiswi UMK yang duta genre ya. Generasi Z ya. Mbak Emanuela Angeli. Di sini kita akan ditemani ada Bapak Sukadi, ketua dari DHC 45 Kabupaten Kudus. Kemudian ada Pak Agus Sunarno selaku wakil ketua. Kemudian juga dengan Pak Sutrisno sebagai wakil ketua. Kemudian dua ini sudah tidak asing lagi karena beliau ini juga alumni dosen. Dan alumni dari mahasiswa, dosen juga ada alumni. Pada kesempatan kali ini podcast kita akan membawakan tema mengenai Nusantara Baru, Indonesia Baru. Jadi podcast ini untuk kita sama-sama memperingati 79 tahun Indonesia Merdeka, sehingga ini kita hadirkan ada bapak-bapak dari pengurus DHC, kemudian juga ada mahasiswa selaku dari generasi Z. Ya. Ya. Oke, kita ke Pak Sukadi dulu ya. Ini karena beliau ini dulu pelatih saya ini. Pimpinan saya dulu waktu di Pramuka ini beliau Kakwarcap itu. Saya masih anak-anak dulu. Pak Sukadi bisa mungkin sedikit dijelaskan, nanti bisa juga ditambahkan oleh Pak Agus maupun Pak Krisno. Apa sih itu DHC, kemudian misi-misi dan seperti apa? Ya. DHC 45 itu singkatan dari Dewan Harian Cabang Pembudayaan Kejuangan 45. Tugas DHC 45 itu adalah membantu pemerintahan apa-apa yang dilaksanakan oleh pemerintah yang belum terselesaikan. Contohnya saja apa yang tadi dikatakan Pak Kris, bahwa DHC 45 itu mempunyai saran-saran pendapat kepada pemerintah daerah. Contohnya, kalau sekarang Taman Pahlawan yang kita angkat juga, Taman Pahlawan itu kan tempatnya para pahlawan yang sudah gugur atau sudah meninggal, yang mempunyai klasifikasi veteran. Nah, veteran yang sudah masuk di sana itu adalah veteran, ada veteran perjuangan, veteran kemerdekaan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu veteran perdamaian yang bisa masuk ke Taman Pahlawan, itu ada surat keputusan dari Presiden. Namun demikian saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena Taman Pahlawan yang ada sekarang itu tinggal kurang lebih 4 lubang lagi.
4 lubang. Jadi kalau itu kita 4 lubang. Sampai itu asisten pemerintahan bisa sekarang kita itu ya waktu kita musyawarah kita lakukan Pak itu dianu Pak sing duwe apa Pak Taman Pahlawan itu harus dihormati di sini Pak. Ini kelakar ya. Ya, lucu itu. Lah piye itu wong puncak namanya Punaya itu kan mungkin ahli warisnya yang minta, dan itu sudah ada ketentuannya bahwa yang mempunyai sertifikasi veteran itu diwajibkan atau mendapat kesempatan untuk kalau dapat mendapat tempat di Taman Pahlawan. Sedangkan sekarang kondisinya itu sudah membahayakan, dan yang mendapat tempat di Taman Pahlawan yang kira-kira masih 126 orang. 126 orang. Nah ini mau dikemanakan? Nah ini sudah kita solusi ya. Bagaimana cara ini? Pemerintah daerah sudah bekerja, ya sudah ini ada tanah yang di sebelah Makam Pahlawan, sebelah utaranya ada itu. Bukan Makam Pahlawan tapi keberadaan orang ya. Ini kosong itu ya antara Taman Makam Pahlawan sama Makam Umum itu. Antara Makam Pahlawan dengan Makam Umum ada di situ punyaan namanya Pak Jayadi CS 5 orang. Ini sudah kita dekati ya, sudah kita adakan pertemuan, namun demikian belum kecocokan harga. Mintanya waktu itu, tapi saya tidak ikut, hanya saya dilapori mintanya belikan atau diganti tanah yang sesuai dengan harga yang itu. Nah ini kita ada kesukaran masalah ganti tanah, karena sekarang tanah itu tidak bisa ngumpul. Nah, terus solusi saya bagaimana kalau itu diganti uang, mintanya berapa? Dan nanti bagi 5 orang itu biar untuk membeli tanah sendiri-sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai nama jalan. Sekarang itu belum diberikan nama jalan baik lingkar selatan maupun lingkar utara. Itu yang dibangun zamannya Pak almarhum Bupati Pak Sudarsono dan Ketua DPR-nya Pak Amirin Sundoro, masing-masing selesai. Dan saya menyarankan beberapa musyawarah kemarin, tapi alasannya sudah macam-macam, karena itu ada yang didanai dari pusat, ada dana yang dari gubernur, ada dana yang dari sini. Yang terserah Anda, tapi ini ada kewajiban saya untuk menyampaikan itu. Nah kemudian yang ketiga itu kita kan bernaung dalam satu gedung yang namanya Gedung Juang 45. Tapi saat ini gedung ini mengkhawatirkan karena apa? Bangunannya sudah propos. Nah gedung itu dibangun oleh almarhum Bapak Kolonel Soehartono, Bupati yang pertama, tapi Bupati tentara yang pertama. Soehartono, Pak Hartono dibangun. Nah, pembangunan itu dulu bersama-sama dengan kantor-kantor yang sana, tanahnya tanah Melati Lor. Ya. Nah ini sudah diajukan, terserah nanti apakah ini bisa berhasil tidak tergantung dari bupati yang akan datang ini. Ini nyambung Pak, Ya. Pak Radin. Mungkin nanti bisa tanggung Pak Iya, Agus siap. atau Pak. Siap. Makna kemerdekaan sendiri bagi veteran itu seperti apa? Memaknai kemerdekaan.
Pak Karti mau Pak Agus yang nyambung. Saya mau nyambung dulu. Tadi saya dengar kata-kata Pak Yusuf, visinya apa tuh sebetulnya? Itu dulu ya, saya bicara itu dulu. Jadi ini kebetulan yang datang generasi Z, ya saya bicara ke situ. Gini, visinya DHC, BP, GS itu ya, GSN itu ya, itu sesuai dengan namanya, itu supaya nanti gini, generasi Z itu supaya nanti bisa menjadi insan, menjadi manusia yang memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Perlu digarisbawahi. Jiwa itu apa sekarang gitu kan? Jiwa itu maksudnya suasana batin, kekuatan batin, suara hati Anda itu benar-benar nanti memiliki nilai kejuangan 45 itu. Semangat itu maksudnya jiwa dan raga itu menyatu, nanti ada action. Itu Anda datang di sini itu sudah ada action itu gitu loh. Itu semangat gitu. Sampai finalnya itu pada nilai kejuangan. Nah, nilai itu sesuatu yang memiliki makna, sesuatu yang memiliki arti bagi generasi Z itu untuk berjuang sesuai dengan zamannya sekarang itu. Kan berbeda dulu, berjuang zaman dulu dengan itu tambahan saya. Mungkin Pak Semua. Ya, Makna kemerdekaan. kemerdekaan itu diartikan bahwa orang itu bebas tetapi ada batas. Maksudnya apa itu? Negara hukum itu harus patuh pada hukum. Bebas artinya semua hak-hak yang dimiliki oleh insan manusia di Indonesia mempunyai kebebasan untuk dilakukan. Manusia itu bebas, tetapi ada batas. Tidak bisa diartikan bahwa kebebasan itu mutlak, karena ada hak asasi manusia dan ada hak asasi masyarakat. Demo di jalan itu hak asasi tapi merugikan masyarakat. Itulah maka perlu ada suatu kebebasan yang dibatasi dengan ketentuan hukum yang juga. Sebenarnya kita ini dibatasi oleh beberapa ketentuan undang-undang yang sumbernya mulai dari undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Jadi kita semua harus tunduk pada aturan itu. Pesan saya kepada generasi Z bahwa ada persaingan di negara kita, ada tantangan 3 hal yang muncul, yaitu tentang persaingan ketat antar negara. Ini yang harus diwaspadai untuk generasi Z. Yang kedua, muncul kejahatan model baru. Dan yang ketiga adalah harus dimulainya nilai-nilai luhur kebangsaan. Khusus poin 3 ini adalah tujuan daripada DHC 45. Oleh karena itu, kita harus memberikan semangat dan sosialisasi kepada generasi muda, terutama ada pemuda-pemuda, masyarakat-masyarakat yang masih intoleransi. Ini berbahaya. Yang kedua, masih ada masyarakat, organisasi bahkan yang ingin merubah ideologi negara kita Pancasila. Oleh karena itu, program kerja dari DHC 45 nanti itu sasarannya kepada baik mahasiswa, baik pada sekolah tinggi dan maupun masyarakat, dan SMTA, SMK itu kita programkan untuk mengenalkan apakah nilai-nilai Pancasila, apakah nilai-nilai kebangsaan itu. Toleransi, gotong royong, kerjasama, saling menolong, itu yang perlu kita sampaikan di edukasi. Ya, Pak. Saya mau nambah sedikit. Ya. Jadi ada 2 sisi saya melihatnya.
kemerdekaan ini generasi boomer saya itu ya, mesti lihat sejarah itu. Kemerdekaan itu kemerdekaan melawan penjajah pada saat itu. Kita dijajah Belanda, itu pertama. Kemudian dimensi yang berikutnya pada saat sekarang ini yang tadi generasi Z ini, Pak Aksno lebih pada hukum, dosen hukumnya. Saya akan melihat dari sisi lain. Jadi kemerdekaan yang perlu dimaknai bagi generasi Z itu bisa berpikir kritis, kemudian analitis, dan bisa mengeksplor ide-ide bebas untuk itu. Itu supaya jadi orang seperti itu kemerdekaan. Terima kasih. Kan Pak Kadi ini, Pak. Menurut Pak Kadi ya selaku ketua DHC, saat ini kita sudah merdeka belum? Ya, Kita sudah merdeka belum? Inti menurut Pak Kadi sendiri. menurut saya kita itu belum merdeka 100%. Belum. Betul. Karena Masih ada ada. hal-hal Ya. yang bertentangan baik dengan hukum maupun yang lainnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Sebab kalau diperhatikan kok tidak ditindaklanjuti, ya tidak sampai depannya. Masih proses ya Pak. Berarti ada proses. Nah, ini kita beralih ke yang generasi Z. Ini Mbak manggil apa? Mbak Angel ini? Mbak Angel ya. Menurut Mbak Angel itu kira-kira di pandangan generasi Z ini sudah merdeka belum nih? Yang betul. Menurut saya Biasa, pribadi, Iya. ini belum merdeka. Memang sudah merdeka, labelnya Bank Indonesia sudah merdeka. Tapi menurut saya dan teman-teman saya ini belum merdeka 100%. Karena kita juga masih malah melawan bangsa sendiri sekarang. Banyak perpecahan yang memang didasarkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Karena banyaknya perbedaan, padahal perbedaan itu kan indah ya Pak ya. Kalau kita bisa Harusnya memakai itu. perbedaan itu bijak-bijak beda. Kayak misalkan satu warna itu nggak akan indah. Makanya Tuhan menciptakan pelangi dengan berbagai warna biar nampak indah. Gitu. Sama aja kita di sini kan laki-laki aja nggak indah Pak ya. Cuma jadi menjadi indah. Gitu. Masih romantis. Kalau Pak Kusno gini gimana Pak? Ini kita udah merdeka belum ya Pak? Iya tadi sudah dikatakan. Sama pendapat saya bahwa kita belum merdeka. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya penegakan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang bekerjanya hukum supaya kita bebas, itu ada 3 hal. 1, struktur, substansi, dan kultur. Substansinya sudah ada undang-undangnya, strukturnya ada pengadilan, tapi budaya, kultur kita ini yang tadi dikatakan oleh generasi Z, kita ini masih budayanya tidak sebaik yang ada di negara maju. Negara itu di dunia ini dibagi 3, negara maju, negara yang berkembang Indonesia, dan negara yang terbelakang. Nah, kita ini mengejar proses bagaimana hukum maupun masyarakat maupun kemerdekaan itu ditegakkan. Jadi ada faktor yang mempengaruhi kultur budaya. Kenapa masih ada korupsi? Ya karena zaman dulu sampai sekarang memberi dan menerima itu masih hal yang menjadi budaya, menjadi kultur. Lalu dimulai dari mana? Dari kita sendiri lah. Nggak usah lah kita itu melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu tambahan saya. Mbak Angel sendiri selaku generasi muda ini, bagaimana memandang kemerdekaan ini, memaknai kemerdekaan? Saya ini kemerdekaan itu identik dengan bebas. Banyak sekali Pak ya. Bebas seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak. Bebas tapi sudah. Misalkan mau pergi main bebas nggak dilarang itu atau gimana? Nah itu kebebasan itu. Nah itu Gen Z sekarang itu seperti itu. Sudah diberi kebebasan. Kalau Tapi dulu kan anak perempuan jam 9 harus pulang kan? Iya. Sekarang jam 12, jam 1 masih keliaran di jalan, di tempat-tempat angkringan itu masih banyak. Iya. Tapi kalau saya jam 9, 10 pulang Pak. Dan Iya. sembarang sama. Kita ya untuk Gen Z ya harus tahu batasan sih Pak, karena pasti penjenengan tahu sekarang pergaulan seperti apa. Jadi kita memang harus punya batasan-batasan supaya kita tidak terjerumus
dalam pergaulan tersebut. Terus kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh generasi Gen Z ini? Gen Z ini untuk mengisi kemudian memberi warna pada kemerdekaan. Yang paling gampang itu, yang paling mudah menghargai sesama. Karena manusia zaman sekarang itu sering menyepelekan. Jadi untuk Gen Z yang paling mudah itu memang menghargai, karena kita ini banyak sekali perbedaan, banyak sekali, paling gampang perbedaan agama apa. Dari antara satu orang dengan orang yang lain itu kadang masih menjadi perdebatan, kayak agamaku paling benar kok, kamu ayo pindah agamaku aja. Masih ada. Pernah ngalamin? Pernah. Tapi pernah dari pacaran kan yang gitu? Bukan. Iya. Kalau dari Pak Kardi sendiri, Pak Kardi kaitannya dengan kemerdekaan ini, kemudian apa sih yang telah dilakukan oleh DHC atau mungkin akan dilakukan DHC dalam bentuk berkontribusi mengisi kemerdekaan? Jadi dari DHC itu bukannya punya program-program, setiap tahunnya ada program, tapi program ini bisa terlaksana dan bisa tidak. Contohnya saja untuk penyebaran daripada jiwa semangat dan nilai 55. Kalau dulu ada kebebasan dari masing-masing sekolah, itu bisa untuk mengirimkan anak buahnya atau muridnya. Itu kita berikan ya jiwa semangat apa itu dan sebagainya. Tapi sekarang ini ada batasan, harus ada izin dari bukan dari PADI, yaitu yang mengkoordinir daripada sekolah-sekolah terutama sekolah negeri. Itu harus kita izin sana. Seperti ini sudah saya laksanakan pada tahun ini. Sebetulnya itu kita akan mengadakan yang ceramah atau pembicara gitu ya, sudah kita kirim ke sana, tetapi balasannya pun tidak ada. Bahkan yang menangani di Pati itu sudah kita undang, sudah datang, sudah kita sampaikan. Nah ini satu kendala yang kita harus hadapi ya, termasuk Kementerian Agama itu juga hampir sama begitu, tetapi masih ada legal kurang respon gitu ya. Yang dari Pati ini masih kurang support terhadap apa yang akan kita kerjakan. Sedangkan kita mempunyai tugas untuk penyebaran daripada jiwa semangat dan nilainya jawab ya ini. Ya mudah-mudahan para pejabat-pejabat itu bisa tahu apa tugas dan fungsi daripada DHC. Di samping tadi saya katakan memberikan usulan kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah itu belum bisa melaksanakan usulan ini. Pada ini digunakan untuk anggota dan pemerintah ini. Mungkin Pak Agus? Iya. Jadi saya melanjutkan tadi yang saya sampaikan. Jadi kemerdekaan itu secara historis, tadi kan kemerdekaan itu kita melawan penjajah. Hanya saja di dalam praktek kita memperingati, termasuk kita mau HUT RI kan gitu kan. Saya mengkritisi itu. Jadi secara historis, hari ulang tahun Republik Indonesia itu ada kesalahan sejarah itu. Mestinya hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Dasar kita adalah proklamasi. Proklamasi itu, Bung Karno-Hatta itu ya, itu sebagai wakil bangsa Indonesia. Negara Republik itu berdiri tanggal 18 Agustus, bukan 17. Tapi kita sudah melakukan kesalahan dari dulu sampai sekarang, dari pusat sampai desa sampai RT, hari ulang tahun RI Republik. Padahal Republik belum berdiri. Ini kritikan saya. Silahkan aja itu. Saya termasuk yang salah atau yang justru yang benar, silahkan aja itu. Kemudian kalau tadi kebebasannya diartikan kebebasan yang sekarang ya, yang generasi Z itu, Gen Z itu ya. Itu tadi Mbak Angel itu mengatakan kebebasan
kemerdekaan itu identik dengan kebebasan gitu ya, bebas pokoknya. Nah saya mau menambahkan ini dari jiwa seorang boomer gitu ya. Jadi kebebasan itu tetap harus dibatasi oleh nilai. Tadi saya katakan nilai-nilai kejuangan kalau saya bicara kejuangan 45. Nah nilai itu perwujudannya adalah norma. Ahli hukum mesti ngerti itu, ya kan? Norma. Nah norma itu paling tidak ada 4 norma kan? Norma moral, norma kesusilaan, sopan santun, kesusilaan, norma hukum. Norma hukum terakhir. Nah, sanksi. kaitannya dengan etika apa? Kan harus beretika. Etika itu merespon norma 4 tadi loh, merespon itu. Jadi mahasiswa yang memiliki etika ya ini tadi bisa merespon 4 norma tadi. Ya itu loh tambahan saya. Terima kasih. Terus harapannya nih nanti untuk anak mudanya ini kita ada banyak sekali nih permasalahan mulai dari mungkin dosen mengatakan ini implementasi yang keliru tentang kebersamaan dan implementasi tawuran, rame-rame itu. Ini harapannya dari Bapak DHC 45 itu untuk anggota sendiri kadang-kadang untuk di kalangan veteran atau kemudian juga untuk generasi muda nanti harus seperti apa ke depannya. Ya. Jadi kalau saya tidak keluar dari tadi jiwa, semangat dan nilai, tidak keluar dari itu harapannya. Nah, tanpa tema itu ya itu gitu loh. Karena memang kita itu mau melaksanakan pembudayaan jiwa, semangat dan nilai itu. Jadi orang-orang generasi Z sekarang itu supaya benar-benar itu menjadi jiwanya, kemudian bisa diaktualisasikan di dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam perjuangannya untuk belajar dan sebagainya. Tetap pada hal-hal tersebut. Itu yang saya tahu. Terima kasih Bu tambahkan, Pak Repo. Kira hampir sama dengan Hampir sama. ya, itu. Jadi visi dari DHC 45 termasuk pusat itu dikenal dengan istilah hubul waton minal iman. Jadi kita ini cinta tanah air adalah merupakan hal yang tidak bisa ditawar, karena cinta tanah air, cinta negara dan bangsa ini adalah merupakan sebagian dari iman kita. Nah, itulah makanya kita mempertahankan siapapun saja yang menjadi pemerintah ini di DHC 45 tetap mempertahankan sekaligus memasyarakatkan, mensosialisasikan nilai-nilai dari kebangsaan Pancasila, ideologi kita ya, yang tadi sekarang sudah mulai banyak ideologi atau intoleransi. Ini tantangan kita untuk disampaikan pada generasi muda, jangan sampai kita itu salah jalan. Itu tambahan saya. Mungkin ditambah lagi Pak Agus, ini ahli sejarah. Ahli sejarah ini Mbak Angel ini sekarang harapannya selaku generasi Z itu nanti untuk Indonesia ke depan ini kan 29 tahun ini artinya sudah tidak muda lagi. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya slogan menuju Indonesia Emas 2045. Iya, baru disinggung. Iya. Harapan saya sebagai Gen Z ya Pak ya, saya ingin Indonesia ini lebih maju dalam segala bidang, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga yang paling penting di bidang sumber daya manusia. Dan saya juga berharap agar Indonesia ini dapat lebih seperti yang tadi saya bicarakan, dapat lebih menghargai satu sama lain, dapat lebih menghargai satu sama lain, dan juga kedepannya Indonesia pastikan akan dipimpin oleh generasi Z seperti saya Pak ya. Saya berharap semoga nanti di kedepannya Indonesia mempunyai pemimpin yang baik, yang jujur, bertanggung jawab, yang amanah, supaya Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan yang memang ditujukan untuk menjadi Indonesia yang lebih maju dan lebih disegani oleh negara dan dunia. Ya, ini ada satu menarik Pak. Jadi tema dari visual 79 ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini kan ada
yang jargon bahwa ini Indonesia dan Nusantara. Bahkan dulu Indonesia tidak ada, masih sebutan Nusantara. Nah, mungkin dari Pak Agus atau Mbak Wati yang menjelaskan bagaimana sih negara Nusantara hubungannya dengan Indonesia. Kenapa kok ibu kota kita menjadi IKN itu menjadi Nusantara itu? Oke. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai kata Nusantara dulu. Ya. Jadi kata Nusantara itu munculnya zaman Kerajaan Majapahit. Munculnya. Itu abad 14 kan itu. Jadi Nusantara itu Nusa dan Antara, asal-usul kata. Nusa itu kepulauan. Antara itu kepulauan di seberang. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, bahkan mencapai Malaysia. Nusantara itu. Singapura masuk, Filipina sebagian, Brunei dan sebagainya. Itu Nusantara pada saat Majapahit. Tetapi kemudian Majapahit itu kan akhirnya runtuh. Setelah abad 14 itu ya. Diserang oleh Demak. Karena Hayam Wuruk pada saat itu meninggal, Patih Kacamata meninggal, kemudian nah ini supaya jadi inspirasi kita. Para pejabatnya gitu kan, itu kata tidak rukun ya gitu loh. Nah, lemah kan negaranya lemah, diserang Demak itu jatuh, kata Nusantara hilang. Abad ke berapa itu ya, 15 ya, hilang. Nusantara itu dulu ada di kitab Majapahit. Negara Kertagama, betul. Negara Kertagama di buku itu ada. Kemudian hilang istilah Nusantara itu. Nah, kemudian abad 20 pada saat itu Hajar Dewantara itu menggunakan kata itu juga. Nah, pada Sumpah Pemuda tahun 1928 tuh ya, Sumpah Pemuda itu ada kata Indonesia, gitu loh. Sumpah Pemuda itu dimunculkan. Kalau Nusantara tadi asal-usulnya dari kata Jawa kuno itu, Jawa kuno itu. Malah istilah kita itu asli. Ya, bahasa Kawi itu ya, itu bahasa Kawi. Kemudian muncul Indonesia pada Sumpah Pemuda itu. Indonesia itu dari bahasa Yunani loh, bukan bahasa kita itu, bahasa Yunani. Walaupun artinya sebetulnya ya mirip-mirip gitu ya. Jadi Indonesia itu, Indo itu India sebetulnya. Mesia itu, Mesos itu ya pulau ya. Berarti kepulauan India itu karena kita jajan Belanda dulu namanya India Belanda kan gitu. Jadi itu sebetulnya kata Indonesia. Tetapi secara yuridis, Pak Kesno kan orang hukum gitu. Secara yuridis nama Indonesia ya memang Indonesia jadi nama sejak tahun 1928 Sumpah Pemuda itu sampai merdeka. Sudah itu secara yuridis kita pakai nama Indonesia. Jadi kalau boleh kita tarik, berarti kan kalau secara sejarah awalnya itu adalah kita menggunakan istilah Nusantara, yang itu ada di dalam kitab Negara Kertagama. Nusa itu artinya adalah pulau, Antara itu ada pulau di luar Jawa, sehingga Nusantara. Kemudian muncul ada kolonialisme, Indonesia Indische, kemudian barulah di Sumpah Pemuda dimunculkan nama Indonesia. Dan sekarang mulai kembali lagi Indonesia dan Nusantara menjadi satu kesatuan. Ya, terima kasih Pak. Itu mungkin pembelajaran yang sangat luar biasa ya bagi teman-teman yang mungkin kurang paham maksudnya Nusantara itu apa. Nah ini sudah terjawab hari ini dari. Jadi gini Pak, kata Nusantara sama Indonesia itu sinonim sebetulnya. Pada itu Sumpah Pemuda itu kata yang sinonim, tidak perlu dimasalahkan. Maka ada Nusantara baru sekarang ini ya. Kemudian ada Indonesia Maju, dua kata itu sinonim, tidak perlu dimasalahkan. Gitu. Bedanya yang satu dari bahasa kita asli, yang kedua dari bahasa Belanda. Dari bahasa Yunani kalau yang Indonesia. Yang Indonesia ini tadi. Oke, terima kasih. Ini atas perhatian dari Bapak dari Dewan DHC, Pak Dima maupun dari Pak Angel selaku wakil Indonesia. Oke, udah semua hari ini kita sudah melihat harapannya itu nanti untuk Indonesia ke depan di 79 tahun kemerdekaan ini kita bisa lebih bagaimana menghargai hasil-hasil perjuangan dari para pahlawan kita yang telah mengorbankan
harta, nyawa, keluarga, dan semuanya untuk kemerdekaan kita. Harapannya adalah agar nanti kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, atau lebih tepatnya nanti menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Iya. Saya selaku pembicara ucapkan terima kasih atas dari DHC 45 Luar biasa. Pak Angel yang telah bersedia hadir di acara kita. Kita akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.